Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-53. Soal pertama, laba usaha Anda mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang memaksa orang-orang untuk berada di rumah dan tidak keluar. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan Anda? A. Melakukan PHK agar pengeluaran untuk pembayaran gaji menjadi berkurang. B. Mendaftar GoFood sehingga bisa dilakukan penjualan online. C. Gulung tikar dan berpindah ke bisnis lain. D. Memberikan promo makanan dan minuman murah. E. Meminjam tambahan modal kepada teman Anda. Soal nomor 1 menanyakan ketika laba usaha kita mengalami penurunan karena salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi COVID-19 yang memaksa orang-orang untuk berada di rumah dan tidak keluar rumah. Untuk meningkatkan penjualan, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu mendaftar GoFood sehingga bisa dilakukan penjualan online. Karena dengan kita menggunakan GoFood, kita tidak perlu pergi keluar karena makanan langsung diantar ke rumah. Jadi, dengan adanya layanan GoFood ini, orang-orang bisa dengan aman memesan makanan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 1 adalah pilihan B. Soal nomor 2. Apa yang Anda lakukan jika pimpinan mendapati adanya kekeliruan dalam tugas tim yang disebabkan oleh Anda? A. Meminta perlindungan dari ketua tim karena seharusnya dia yang bertanggung jawab sebagai ketua. B. Memandang bahwa ini adalah hal yang biasa dan mengerjakan secara bersama-sama nantinya. C. Membiarkan atasan marah-marah hingga ada teman yang mengakui kesalahan tersebut. D. Segera memperbaiki pekerjaan tersebut. E. Menyalahkan rekan kerja Anda. Apa yang kita lakukan jika pimpinan mendapati adanya kekeliruan dalam tugas tim yang disebabkan oleh kita? Di antara kelima pilihan ini, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu segera memperbaiki pekerjaan tersebut. Jadi di saat ada kekeliruan dalam tugas tim yang penyebabnya adalah kita, maka tindakan yang tepat pada saat itu adalah kita segera memperbaiki pekerjaan tersebut. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 3. Atasan tiba-tiba menghubungi Anda karena ada laporan bahwa salah seorang anak buah Anda telah melakukan tindakan yang mencoreng nama baik perusahaan. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Segera memanggil bawahan Anda dan menanyakan kebenaran informasi tersebut. B. Mengumpulkan semua anggota tim dan mencari informasi kebenaran kabar tersebut. C. Memanggil bawahan dan memarahinya karena kesalahan tersebut. D. Memberikan hukuman pemotongan gaji bagi karyawan tersebut karena telah mempermalukan instansi. E. Memecat bawahan tersebut. Atasan tiba-tiba menghubungi kita karena ada laporan bahwa salah satu anak buah kita telah melakukan tindakan yang mencoreng nama baik perusahaan. Di situasi tersebut, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang tepat tindakan yang kita lakukan adalah pilihan A, yaitu segera memanggil bawahan Anda dan menanyakan kebenaran informasi tersebut. Karena kita perlu mengkonfirmasi lagi informasi tersebut kepada anak atau bawahan kita. Apakah itu benar dia telah mencoreng nama baik perusahaan atau tidak. Karena nantinya kalau misalnya kita sudah berbuat langkah selanjutnya, misalnya memecat atau memarahi, mungkin saja informasi yang kita terima itu tidak benar. Jadi makanya kita harus menanyakan terlebih dahulu terkait dengan kebenaran informasi tersebut. Soal nomor 4. Anda diminta untuk ikut memberikan tanda tangan persetujuan dalam sebuah proyek yang dikerjakan oleh anak pimpinan. Padahal, proyek tersebut masih belum memenuhi syarat pembangunan. Tanggapan Anda, A. Menandatangani persetujuan tersebut karena itu adalah perintah pimpinan. B. Memberikan tanda tangan agar dapat membantu atasan dan mendapatkan bonus tersebut. C. Menolak perintah atasan meskipun ganjarannya adalah pemecatan. D. Tidak memberikan tanda tangan sampai proyek tersebut mendapatkan izin dari pihak terkait. E. Menghindar untuk memberikan tanda tangan tersebut karena Anda masih ragu. Di saat kita diminta untuk ikut menandatangani
sebuah proyek yang dikerjakan oleh anak pimpinan, namun proyek tersebut masih belum memenuhi syarat pembangunan, maka tanggapan kita yang tepat di kondisi tersebut adalah pilihan D, yaitu tidak memberikan tanda tangan sampai proyek tersebut mendapatkan izin dari pihak terkait. Karena kalau misalnya proyek tersebut belum memenuhi syarat pembangunan, nantinya akan menimbulkan masalah lain atau menimbulkan resiko yang sulit untuk diatasi. Makanya sebaiknya sebelum kita menandatangani suatu proyek, seharusnya proyek tersebut sudah memenuhi syarat pembangunan atau sudah mendapatkan izin dari pihak terkait atau pihak tertentu. Makanya jawaban soal nomor 4 adalah pilihan D. Soal nomor 5. Saat ini begitu banyak instansi yang menyediakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai. Bagaimana Anda melihat hal ini? A merupakan hal yang baik, namun sebaiknya memanfaatkan sumber-sumber yang menghemat budget seperti training gratis. B menunggu hingga waktu yang tepat, karena saat ini fokus utama dari perusahaan bukan pada pengembangan pegawai. C. Cukup penting agar pegawai memiliki kemampuan yang relevan dengan kondisi saat ini. D. Pegawai telah memiliki kemampuan yang baik sehingga belum membutuhkan program seperti ini. E. Program pelatihan ini dapat membuat pengeluaran perusahaan meningkat. Saat begitu banyak instansi yang menyediakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai, bagaimana kita melihat kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu cukup penting agar pegawai memiliki kemampuan yang relevan dengan kondisi saat ini. Karena dengan adanya pelatihan-pelatihan, ini dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Makanya, pelatihan ini penting bagi pegawai. Soal nomor 6. Kantor meminta pemberian tanda tangan saat ini tidak lagi secara langsung, namun bisa menggunakan alat scan sehingga bisa memudahkan pekerjaan kantor. Tanggapan Anda, A melihat bahwa hal ini memiliki potensi yang sangat berbahaya, utamanya pada kasus pemalsuan. B seharusnya belum boleh diberlakukan karena tanda tangan secara langsung dinilai lebih aman. C menggunakan sesuai dengan perintah atasan dan dengan pengawasan yang tinggi. D ini adalah sebuah terobosan yang bisa mengefisienkan waktu. E, hal ini dapat memudahkan pekerjaan. Soal nomor 6, ketika kita diminta oleh kantor untuk memberikan tanda tangan tidak lagi secara langsung namun menggunakan alat scan sehingga lebih memudahkan pekerjaan kantor, bagaimana tanggapan kita terhadap kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu menggunakan sesuai dengan perintah atasan dan dengan pengawasan yang tinggi. Karena dengan adanya tanda tangan dengan menggunakan alat scan, berarti sangat berbahaya jika kita tidak menggunakannya dengan pengawasan yang tinggi atau dengan kehati-hatian, karena bisa pemalsuan sesuai dengan poin A. Tetapi di sini yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, menggunakan sesuai dengan perintah atasan dan dengan pengawasan yang tinggi. Soal nomor 7. Anda adalah guru yang menjadi wali kelas anak dari bos suami Anda. Suatu hari, bos suami Anda memberikan uang kepada suami Anda dan berpesan untuk meningkatkan nilai anaknya. Apa yang Anda lakukan? A. Memarahi suami karena tindakan tersebut merupakan praktik gratifikasi. B. Meminta suami untuk tidak lagi menerima hadiah seperti itu. C. Menerima uang tersebut karena yakin bisa menjaga profesionalisme. D. Pemberian bukanlah hal yang baik jika ditolak. E. Anda diam saja. Ketika kita merupakan guru, wali kelas dari anak bos suami kita, dan suatu hari bos suami kita ini memberikan uang kepada suami kita dan berpesan untuk meningkatkan nilai anaknya, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu meminta suami untuk tidak lagi menerima hadiah seperti itu. Karena tindakan ini sama aja dengan kita menyuap seseorang untuk memberikan kita apa yang kita mau. Hal ini tidak bagus atau tidak baik untuk dilakukan. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 7 adalah pilihan B.
Soal nomor 8. Bagaimana Anda melihat pegawai-pegawai yang telah memiliki umur yang cukup tua di kantor Anda? A. Tidak berguna karena tidak lagi produktif. B. Sering memberikan hambatan meskipun sangat baik dalam memberikan masukan. C. Memiliki kontribusi yang baik. D. Mampu membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat penting untuk pegawai baru. E. Memiliki ilmu dan pengalaman yang lebih baik dari Anda. Nomor 8 menanyakan bagaimana kita melihat pegawai-pegawai yang telah memiliki umur yang cukup tua di kantor. Nah, di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu mampu membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat penting untuk pegawai baru. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan D. Soal nomor 9. Dalam proses pengambilan keputusan, Anda menyukai A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota, B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan, C. Mengusahakan agar pendapat Anda diterima, D. Menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya, E. Mempercayakan keputusan pada kelompok. Dalam proses pengambilan keputusan, apa yang kita sukai? Di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, yaitu melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Soal nomor 10. Laila bekerja pada posisi sebagai penjaga yang mengatur antrian boarding pass di bandara. Bandara baru saja mengaplikasikan teknologi boarding pass yang baru dengan menggunakan komputer. Saat ini, kondisi penumpang sedang penuh sesak mengantri. Lalu ada ibu-ibu membawa anak 5 tahun ikut antrian dan terlihat kebingungan membawa boarding pass. Tindakan Laila yang tepat adalah A. Menyuruhnya ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara menggunakan boarding pass terbaru tersebut. B. Mengeluarkan ibu itu dari antrian dan mengajarkan cara menggunakan boarding pass terbaru tersebut. C. Menunjukkan meja bagian informasi jika kesulitan menggunakan boarding pass terbaru tersebut. D. Membantunya dan mengajarkan menggunakan boarding pass terbaru tersebut dan memanggil teman lain menggunakan alat telekomunikasi untuk menggantikan tugas menjaga antrian. E. Memanggil teman Anda menggunakan alat komunikasi untuk mengganti mengatur antrian sementara Anda mengajarkan ke ibu tentang boarding pass tersebut. Di antara kelima pilihan ini, ketika kita bekerja sebagai penjaga yang mengatur antrian boarding pass di bandara, kemudian pada saat di bandara baru saja mengaplikasikan teknologi boarding pass yang baru dengan menggunakan komputer, dan pada saat itu kondisi penumpang sedang penuh sesak mengantri, lalu ada seorang ibu yang membawa anak 5 tahun ikut mengantri dan terlihat kebingungan. Tindakan yang tepat kita lakukan sebagai penjaga yang mengatur antrian boarding pass adalah pilihan D, yaitu membantu dan mengajarkan menggunakan boarding pass terbaru dan memanggil teman lain menggunakan alat telekomunikasi untuk menggantikan tugas menjaga antrian. Pilihan D dan E hampir mirip, tetapi yang pilihan E cuma kita mengajarkan, tetapi kalau pilihan D kita membantu dan mengajarkan. Makanya poin D lebih baik dibandingkan E. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan D. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.